Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita menyadari dan meyakini bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah suka, tidak akan pernah rela, dan tidak akan pernah ridho dengan keislaman kita. Sehingga mereka akan terus berusaha untuk menghancurkan keislaman kita. Oleh karenanya, orang-orang kafir terus berusaha dengan segala cara dan upaya untuk mengaburkan dan menjauhkan agama Islam dari para pengikutnya, terutama para pemudanya. Dengan demikian, pondasi Islam generasi penerus umat ini rapuh dan hancur, sehingga akan meninggalkan agama Islam yang hak dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka, tidak akan pernah rela, dan tidak akan pernah ridho darimu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar mengikuti mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam saat ini diserang dengan begitu kuat dan kencang. Gelombang ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir dalam segala aspek kehidupan. Sehingga orang beriman yang lemah imannya akan mudah takjub dan terpukau dengan perkembangan peradaban orang-orang kafir, yang sebenarnya lebih didominasi oleh hawa nafsu dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Berbagai model pergaulan, cara berpakaian, cara berteman, dan bahkan sampai peribadahan dan juga keyakinan. Dan sungguh sangat disayangkan, realitanya sebagian besar kaum muslimin merasa bangga tatkala bisa meniru dan mengikuti orang-orang kafir hanya untuk sebuah popularitas dan juga pengakuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak takjub dan juga terpukau dengan perkara-perkara orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Dan apabila kalian melihat mereka, maka tubuh-tubuh mereka, penampilan-penampilan mereka, cara bergaul mereka akan menakjubkan kalian. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila mereka berbicara, berkata-kata, maka mereka seakan-akan menghipnotis kalian, membuat kalian takjub, bangga kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan di akhir ayat ini, Allah mengatakan, "Humul aduwu fahdharhum." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka waspadalah dan berhati-hatilah terhadap orang-orang kafir. Contoh nyata perkara yang dianggap menakjubkan dan kemudian diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin, yaitu perayaan malam pergantian tahun baru, di mana setiap akhir tahun hampir di seluruh belahan bumi sebagian besar kaum muslimin ikut merayakan. Padahal jelas perayaan ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang lebih didominasi oleh hawa nafsu dan kemungkaran-kemungkaran yang telah nyata. Oleh karenanya perlu disampaikan dan diingatkan tentang kemungkaran-kemungkaran yang menjerumuskan kepada dosa tentang perayaan malam pergantian tahun baru kepada kaum muslimin, agar menjadi perhatian
dan juga peringatan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Di antara bentuk kemungkaran-kemungkaran yang menjerumuskan kepada dosa yang terjadi pada perayaan malam tahun baru, yaitu perbuatan bid'ah. Karena membuat perayaan besar selain 2 hari raya yang besar bagi kaum muslimin, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sama saja, apakah merayakannya dengan hura-hura ataupun dengan berzikir, berdoa, dan beristighosa yang dikhususkan pada malam tersebut, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Bahkan Rasulullah SAW melarang untuk membuat hari besar selain 2 hari besar yang ada di dalam agama Islam, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW pernah mendatangi kota Madinah, sedangkan para sahabat memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, 2 hari apa tersebut? 2 hari raya apa tersebut? Maka para sahabat menjawab, 2 hari raya yang kami biasa bersenang-senang di dalamnya pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian di antara bentuk kemungkaran-kemungkaran yang menjerumuskan kepada dosa yang terjadi pada malam perayaan pergantian tahun baru, yaitu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir di dalam merayakan pergantian malam tahun baru dengan meniup trompet, dengan menyalakan petasan, ataupun dengan hal-hal yang lainnya, dengan mengucapkan selamat tahun baru sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sesungguhnya sebagian mereka menjadi teman dekat bagi sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekat di antara kalian, maka sesungguhnya orang tersebut bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Demikian pula Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kerusakan akidah karena tidak adanya berlepas diri dari orang-orang kafir dan kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah petunjuk yang lurus dan benar. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan kalau sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menjadi penolong bagimu. Asy-Syaikh Al-Alamah bin Baz rahimallahu taala mengatakan, dalil-dalil yang datang dari syariat agama Islam, dari Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kewajiban atas berlepas diri dari orang-orang kafir dan keyakinan mereka bagi setiap muslim yang telah mengetahui dengan pengetahuan yang nyata atas kekafiran mereka. Kemudian kerusakan akhlak dan moral karena diumbarnya aurat dan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, dan juga banyaknya kaum laki-laki dan perempuan yang berpacaran sehingga menjerumuskan kepada perzinahan yang semakin marak
di malam pergantian tahun baru, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wasilah atau sarana untuk kepada zina. Maka di malam perayaan tahun baru terdapat banyak wasilah dan sarana yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutar dan memainkan musik, lagu dan nyanyian padahal hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis." Dan di antara manusia ada yang membeli atau menjual sesuatu perkataan yang tidak berguna. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Yang mana tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu dan menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabum muhin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala menjelaskan perkataan yang tiada berguna, beliau mengatakan sesungguhnya itu adalah musik. Demi Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Maka inilah di antara bentuk kemungkaran dan dosa yang terjadi di malam perayaan pergantian tahun baru. Kemudian menyerupai perbuatan syaitan karena menghambur-hamburkan harta dalam rangka menyambut perayaan malam pergantian tahun baru dengan pesta pora dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta dengan begitu saja. Sesungguhnya orang-orang yang menghamburkan harta begitu saja adalah teman-teman syaitan. Dan kelak manusia akan dipentai pertanggungjawaban atas harta yang dia miliki. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu qadama abdin hatta yus'al. Sesungguhnya tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba sampai Allah Subhanahu wa taala menanyainya. Salah satu di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Salah satunya akan ditanyai tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dia kemanakan hartanya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tatkala harta yang kita miliki, padahal sebenarnya kita mencari harta dari sesuatu yang halal, akan tetapi kita hamburkan, kita keluarkan harta kita untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kelak kita akan mempertanggungjawabkan atas harta yang kita miliki, yang kita keluarkan untuk kegiatan atau perbuatan yang haram. Kemudian ada perkara terlambat atau meninggalkan sholat. Karena di dalam malam perayaan tahun baru ada aktivitas begadang. Semalam suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Sehingga menyebabkan seseorang muslim terlambat sholat subuh, bahkan tidak sholat sama sekali. Padahal yang menjadi pembeda antara orang-orang yang kafir dan muslim adalah perkara sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah perkara meninggalkan sholat. Demikian pula Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Nabi SAW mengatakan perjanjian antara kita yaitu orang-orang muslim,
dan juga orang-orang kafir adalah tentang perkara sholat. Maka barang siapa seorang muslim yang dia meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mengandung kemungkaran yang bisa membawa kepada perbuatan dosa adalah melakukan atau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ini menunjukkan kejelekan keislaman seorang muslim. Padahal Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Untuk kehidupan dunia tidak bermanfaat, apalagi untuk kehidupan akhiratnya, maka wajib baginya untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan kelak juga kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita, tentang umur kita, untuk apa dihabiskan umur kita, waktu kita. Apakah untuk kebaikan ataukah untuk keburukan dengan melakukan kemungkaran, kemaksiatan yang menjerumus kepada dosa kecil bahkan dosa besar. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang mengandung kemungkaran dan bahkan dosa besar yang terjadi di malam perayaan pergantian malam tahun baru, sehingga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang kebenaran, sehingga kita dan keluarga kita terus mengikuti kebenaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita tentang kebatilan, tentang kemungkaran, kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga kita dan keluarga kita bisa mengingkari, menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.